Pemirsa, Roy Kiyoshi resmi menjadi tahanan Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Mei lalu terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan tes urin, pemilik nama Roy Kurniawan itu disebut-sebut terbukti positif mengandung benzodiazepin sejenis obat penenang. Dan pada saat penangkapan di kediaman Roy ditemukan 21 butir obat sejenis psikotropika. Kejadian kemarin tanggal 6, karena adanya pandemi COVID di Indonesia, maka dianjurkan oleh pemerintah untuk semua orang berada di rumah, membuat Roy itu tertekan dan stres berat. Karena tertekan dan stres berat inilah insomnianya dia itu kambuh lagi. Nah, pada saat kambuh inilah dia mencari obat tidur atau obat penenang. Dia tidak berani pergi ke dokter. Dia tidak berani pergi ke apotek karena Roy itu orang yang penuh dengan rasa ketakutan, paranoid. Dia tidak berani karena dia takut keluar dari rumah kena COVID-19. Maka daripada itu, Roy mencari obat di online. Walau terbukti, namun kuasa hukum Roy, Henry Indraguna, yang ditemui menyebutkan jika yang dilakukan kliennya itu lantaran tidak tahu obat-obat tidur yang dikonsumsi selama ini mengandung psikotropika akibat insomnia berat alias penyakit susah tidur. Permasalahannya apakah tahu di dalam obat diazepam tersebut itu mengandung kandungannya itu dikatakan dari mana? Saya pelajari itu ada mengandung nitrazepam, ya, benzodiazepin. Siapa yang tahu? Benzodiazepin ini mengandung nitrazepam itu masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika. Apakah masyarakat Indonesia tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau Roy tahu, di dalam obat yang dia beli diazepam ini ada nitrazepamnya masuk golongan 4 psikotropika, nggak akan Roy mau beli. Henry menyayangkan Roy tak berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat tidur. Padahal mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019, Roy memiliki resep serta rekomendasi soal obat mana yang tepat dikonsumsi. Selain itu, Roy mendapatkan obat itu usai membeli secara online. Henry menambahkan bukti riwayat sakit Roy sudah diserahkan ke pihak berwajib. Dari 2017, 2019, semua ada rekomendasi dari dokter. Ya, ada resep, saya bisa buktikan. Dan itu sudah kita serahkan pada penyidik. Tetapi 2020, di bulan Mei, sebelum tanggal 6 kejadian kemarin, Roy membeli tidak memakai resep dokter. Betul, karena apa? COVID-19. Ihsan Akbar, rekan kerja Roy dalam satu program menyebut soal kebiasaan Roy selama syuting bareng. Dalam bincang-bincang dengan Melanie Ricardo, Ihsan sempat kaget melihat Roy jatuh pingsan lantaran kecapean. Dia pernah tuh maksa syuting, akhirnya tiba-tiba dia pingsan gitu, kecapean gitu, pingsan beneran, muntah gitu, akhirnya dilarikan pingsan beneran, dibawa ke UGD waktu itu. Karena waktu itu dia kecapean, terus dia lagi sakit, dia kecapean, terus dia tetap paksain syuting gitu. Jadi kita lagi syuting, dia pingsan, zak, gue bilang, waduh, kenapa ini anak gitu kan? Dan gue tahu nih pingsan beneran dan muntah gitu. Bukan settingan gitu ya? Sih lo lagi? Kagak ada lah orang di lokasi. Ihsan mengaku tak tahu jika selama ini rekannya itu mengalami gangguan tidur serta mengkonsumsi obat tidur. Namun sejak kejadian pingsan di lokasi syuting, Ihsan jadi lebih tahu siapa Roy, rekan kerjanya itu. Lantas apa kata Ihsan setelah Roy ditetapkan sebagai tersangka dan harus tinggal di tahanan? As a friend gue tetap support karena biar gimana pun ini pilihannya dia. Gue support by moral aja, mungkin gue WhatsApp atau apa gitu kan, gue support dan gue berharap semoga segera selesai permasalahannya. Dan ujung-ujungnya sih gue pengen gue sama dia bisa kerja bareng lagi.